Oke, sekarang gue pengen sedikit menyampaikan beberapa poin yang boleh dikatakan kekurangan dalam tanda kutip. Kenapa harus pakai dalam tanda kutip? Karena ini adalah iPhone budget sekali lagi. Yang pertama adalah layar. Di layarnya itu refresh rate-nya cuma 60 Hz doang. Memang kita nggak ngarep sampai 120 Hz juga karena untuk 120 Hz hanya ada di iPhone yang paling tinggi, yang versi paling tinggi, itu hal yang wajar. Minimal pengennya sih gitu dikasih 90 Hz gitu, nggak sampai 120 Hz juga nggak apa-apa. Biar sedikit lebih smooth lagi karena iOS-nya udah smooth gitu. Lalu yang kedua adalah single cam. Bagi sebagian orang, single cam ini mungkin kayak berasa nggak kekinian. Tapi buat gue pribadi, dengan desain satu kamera yang minimalis dan spek yang powerful sebetulnya udah cukup. Tapi bagi sebagian orang mungkin akan dipertimbangkan lebih dalam lagi karena absennya lensa ultrawide dan juga lensa telefoto. Hal ini mungkin akan menjadi sebuah deal breaker bagi sebagian orang yang mengidamkan handphone yang lebih versatil dalam berbagai kondisi. Nah, selain itu juga tidak adanya fitur cinematic mode dan action mode. Mungkin ini juga bakal jadi bahan pertimbangan buat teman-teman yang seneng banget menggunakan action mode atau menggunakan cinematic mode karena memang kualitasnya menggunakan cinematic mode ini kayak ngasih kepuasan tersendiri kalau udah kalian coba di iPhone 13 atau iPhone 14 atau iPhone yang terbaru lainnya. Yang ketiga, kekurangannya atau hal yang kurang bikin gua puas adalah di bagian chargingnya. Kalau menggunakan wireless charging hanya support 7,5 watt doang atau 7,5 watt doang. Ini menurut gua sangat rendah banget, nggak nyampe 10 watt. Dan sayangnya nggak support MagSafe charging. Lalu berikutnya di bagian Apple Intelligence. Overall dari iPhone 16 series, iPhone 15 Pro, dan iPhone 16e ini memang sudah support Apple Intelligence. Tapi di beberapa reviewer kalau gue lihat untuk Apple Intelligence ini terasa atau terkesan belum begitu matang dibanding dengan kompetitor. Misalnya Galaxy AI di Samsung itu jauh lebih matang, jauh lebih bagus dibanding dengan Apple Intelligence yang ada di Apple. Hal ini memang nggak akal stuck dan Apple bakal terus improve, jadi bakal ada perbaikan-perbaikan. Dan tentunya kita berharap jangan terlalu lama untuk melakukan perbaikan sehingga bersaing dengan flagship-flagship lain atau dengan AI yang lain yang jauh lebih mapan dan jauh lebih perfect lagi. Gue berharap sih kayak gitu. Mungkin nanti ada di iOS 18.5, 18.7 dan sebagainya. Semoga segera. Lalu hal yang sedikit bikin gue kecewa yang terakhir adalah di bagian harganya. Gue sangat berharap banget harganya itu sekitar $500, tapi ternyata di luar ekspektasi. Again, mungkin yang salah ekspektasinya aja, dan ini harganya $600 kurang $1 alias $599. Kalau misalkan dikonversi ke rupiah sekitar 9,8 jutaan, belum termasuk pajak. Jadi bakal lebih dari 10 juta untuk harganya. Kalau misalkan $500 kan lebih enak karena ada pembebasan pajak untuk harga yang $500. Oke, itu aja kesan gue yang bisa gue share ke teman-teman semua tentang perilisan iPhone 16e ini. Menurut teman-teman gimana? Mengingat kalau kita lihat harganya itu bakal mepet-mepet dengan iPhone 15 yang basic model 128GB. Kalau pada akhirnya harganya sama atau mirip-mirip, menurut kalian apakah kalian akan lebih memilih iPhone 16e dengan Apple Intelligence-nya atau iPhone 15 dengan kamera yang lebih lengkap? So langsung aja komen di kolom komentar. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.